Siapakah Allah, teman-teman? Allah itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Quran Surah An-Namlah ayat 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sekarang kita lihat nubuatan yang mereka klaim ada di dalam Quran. Quran surah 41 Fusilat ayat 20 sampai 21. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka akan menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Muslim mengklaim ini adalah nubuatan mengenai sidik jari atau fingerprint. Bagaimana menurut Anda, teman-teman? Apakah menurut teman-teman kulit yang berbicara di dalam neraka sebagai saksi pada hari kiamat itu adalah nubuatan tentang sidik jari? Apa hubungannya sidik jari ini dengan kedatangan Mesias sebagai penebus dosa? Tadi kita lihat bahwa tujuan kita menyelidiki kitab-kitab suci adalah apa? Mencapai tujuan iman kita. Apa tujuan iman kita? Yaitu keselamatan jiwa kita. Ini adalah 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Telah bernubuat tentang Mesias sang penebus itu yang diperuntukkan bagimu. Apakah pengetahuan kita mengenai sidik jari itu bisa membawa saya keluar dari neraka, dari kematian kekal, teman-teman? Anda jawab sendiri. Ini adalah nubuatan yang mereka klaim selanjutnya ada di kitab Quran surah 30 Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai polusi dunia yang ada di darat dan di laut. Tapi kalau kita baca konteks ayat ini selanjutnya, yaitu Quran surah 30 ayat 42, dikatakan demikian. Katakanlah dalam kurung Muhammad, "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan atau politeisme." Jadi mereka mempersekutukan Allah, katanya. Hal ini tidak berbicara sama sekali mengenai lingkungan hidup, tetapi tentang kerusakan moral yang disebabkan penyembah-penyembah berhala atau orang-orang politeisme zaman Muhammad. Apakah nubuatan mengenai polusi ini berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman? Ini Quran surah An-Nisa ayat 119. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak dalam kurung lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Menurut Muslim, ayat ini menubuatkan mengenai operasi plastik, rekayasa genetika, dan cloning di dalam kalimat yang singkat dan ringkas ini. Bagaimana menurut Anda? Apa hubungannya operasi plastik dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman? Apakah agama itu dibuat dengan tujuan bahwa kita tidak boleh melakukan operasi plastik? Bagaimana dengan orang yang cacat atau kecelakaan? Apakah Tuhan mengirim ayat dari surga untuk memberitahu kita bahwa kita tidak boleh melakukan operasi plastik? Di dalam hadis dikatakan tidak boleh perempuan mencukur rambut di wajahnya, itu haram. Lalu, untuk apa kita menyelidiki kitab-kitab suci, teman-teman? Bukan untuk mengetahui operasi plastik atau mengetahui polusi dunia, tetapi untuk mengetahui polusi moral, teman-teman. Bagaimana kita bisa diselamatkan dari hukuman kekal, yaitu kematian dan neraka. Ini adalah nubuatan selanjutnya, yaitu Quran surah 81 At-Takwir ayat 5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ini harusnya pada hari kiamat ya teman-teman ya, kalau Anda lihat konteksnya. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai akan adanya kebun binatang. Bagaimana menurut teman-teman? Masih di surat yang sama, At-Takwir ayat 4 dan Quran surat 16 ayat 8, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan dalam kurung tidak terurus, dan dia telah menciptakan kuda bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan.
Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai sistem transportasi yang baru. Mereka mengatakan, seperti yang kita ketahui orang-orang, khususnya mereka yang tinggal di padang pasir, kini telah meninggalkan unta dan hewan lainnya untuk bepergian. Tetapi ramalan penemuan dan kemunculan sistem transportasi baru ini sedang berlangsung saat kita menyaksikan mode transportasi baru yang lebih cepat muncul setiap saat. Tapi kan orang-orang di Arab sana sekarang tidak naik kuda atau bagal atau keledai ya teman-teman ya. Mereka naiknya panther, kijang gitu ya. Nah, saya sama sekali tidak mengerti nih teman-teman ya, di mana nyambungnya nubuatan ini. Dan saya memberikan informasi teman-teman bahwa bagal atau mule itu tidak diciptakan, tetapi merupakan perkawinan silang antara kuda dan keledai. Ya, unta sampai sekarang masih ada gunanya loh teman-teman ya. Air kencingnya masih berkhasiat, jadi kita tidak bisa meninggalkan unta ini teman-teman. Masih di surat yang sama yaitu At-Takwir 7 dan 10. Dan apabila roh-roh dipertemukan dalam kurung dengan tubuh, ini harusnya pada hari kiamat. Menurut Muslim, ini menubuatkan sistem transportasi cepat, telepon, sistem satelit, dan internet yang telah saling mendekatkan satu sama lain untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Mengapa roh-roh yang dipertemukan dengan tubuh pada hari kiamat itu bisa dihubungkan dengan telepon, satelit, dan internet? Di sini admin tidak nyambung ya teman-teman ya. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, ini juga pada hari kiamat. Menurut Muslim, ini menubuatkan akan adanya penemuan percetakan dan penerbitan rumah. Dan akibatnya penyebaran buku di mana-mana adalah salah satu nubuat yang luar biasa dari Al-Quran yang dibuat di zaman kegelapan, ketidaktahuan, dan buta huruf. Tetapi kemarin, ketika kita melihat sejarah, siapa yang menemukan mesin cetak teman-teman? Orang kafir, orang Kristen ya, Johannes Gutenberg. Di tahun berapa? 1440. Dan bahwa kitab yang pertama kali dicetak, buku yang pertama kali dicetak adalah Alkitab. Jadi yang menemukan mesin cetak itu adalah Johannes Gutenberg, orang asing, orang kafir, bukan orang Islam. Dan apa hubungannya lembaran catatan amal yang dibuka pada hari kiamat dengan percetakan, teman-teman? Admin kehabisan kata-kata. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, ini adalah nubuatan selanjutnya, Quran surah 42 Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Kalian mau tahu apa yang Muslim klaim tentang ayat ini? Muslim mengklaim ayat ini tentang alien, teman-teman. Mereka mengatakan memiliki wacana dengan alien itu masih merupakan mimpi yang belum direalisasi. Tetapi ilmu pengetahuan itu sudah maju ke arah itu. Kehadiran kehidupan ekstraterestrial itu telah dibuktikan oleh para ilmuwan katanya. Langkah selanjutnya adalah melihat mereka dan membuat tautan dengan para alien ini. Tidak ada kitab suci agama manapun kecuali Quran yang mengisyaratkan tentang penemuan ilmiah yang hebat ini. Admin kehabisan kata-kata teman-teman. Alien atau ekstraterestrial itu tidak ada. Alien itu adalah aktivitas roh-roh teritorial. Nanti kalau kita belajar mengenai hyperdimension, kita akan tahu ini adalah aktivitas roh-roh jahat, teman-teman. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan Tuhan selain di bumi. Jadi, ya, Anda pikirkan saja sendiri ya. Masih di surat yang sama, At-Takwir ayat 8-9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Menurut Muslim, ayat ini menubuatkan asosiasi-asosiasi hak dan pembebasan wanita modern, persamaan hak wanita. Yang mungkin adalah otak anak dari orang-orang humanis atau feminis yang mencintai kebebasan dan egaliter, tetapi diramalkan oleh Al-Quran berabad-abad yang lalu. Apa hubungannya bayi perempuan di dalam kuburan yang ditanyai dengan persamaan hak-hak wanita ya teman-teman? Ini Quran yang sama At-Takwir ayat 3 dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini harusnya pada hari kiamat ya teman-teman kalau kita lihat konteks kalimatnya. Tapi Muslim mengklaim ini nubuatan mengenai ditemukannya dinamit teman-teman. Berabad-abad sebelum ditemukannya dinamit dikatakan Al-Quran telah menubuatkan peledakan dan pemindahan gunung. Konteks kalimat ini itu adalah hari penghakiman. Bahkan tafsir ilmuwan Muslim Al-Jalalain mengatakan demikian. Dan ketika gunung-gunung digerakkan, ketika mereka diterbangkan dari muka bumi menjadi seperti debu yang berserakan. Tidak ada nubuatan mengenai bom nuklir, teman-teman. Dan yang menemukan bom atom, bom nuklir dan sebagainya itu adalah orang kafir, teman-teman.
Alkitab itu juga mengatakan hal yang sama, gunung-gunung dihancurkan, dibongkar balikkan, kata Tuhan. Tetapi Kristen tidak pernah mengklaim ayat mengenai gunung-gunung yang dibongkar ini tentang bom atom, teman-teman. Kita kembali kepada tujuan kita menyelidiki kitab-kitab suci. Apa, teman-teman? Keselamatan jiwa kita. Sampai sekarang saya belum menemukan satupun nubuatan di dalam Quran bagi keselamatan jiwa saya dari dosa dan dari neraka, teman-teman. Ya, salam sobatku semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini, seperti cuplikan video yang kita lihat dan kita saksikan bersama, bahwa kali ini kami akan menayangkan sebuah penjelasan atau video para apologet mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Dan para apologet juga mereka membuka akan otak-otak para penyesat. Ya sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada bagian ke-13. Kita akan membahas mengenai nubuatan Muhammad yang ada di dalam Alkitab. Benarkah Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab? Muslim selalu mengatakan Alkitab sudah dipalsukan atau sudah dikorupsi. Mereka tidak tahu ayat-ayat mana saja yang sudah dipalsukan. Kemudian Injil juga sudah dipalsukan. Kalau demikian, mana yang asli? Tetapi kalau Alkitab sudah dipalsukan, mengapa Muslim mencari nubuatan Muhammad di dalam kitab yang palsu? Pada video saya yang ke-12, kemarin kita sudah menyelidiki dan belajar bahwa Yesus itu dengan jelas menyatakan dia mengklaim dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan dan ditulis oleh para nabi di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur atau Tanak, yaitu kitab-kitab perjanjian lama kita. Di Lukas 24 ayat 44, teman-teman harus baca ini, ya Anda bisa buka Injil, ya. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi selama 40 hari berturut-turut dari kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga, Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Lalu mengajar mereka tentang semua nubuatan tentang Yesus yang ada di dalam Tanak dan juga mengajar murid-muridnya tentang kerajaan surga. Lalu apakah Quran itu mempunyai nubuatan, teman-teman? Dan di mana nubuatan mengenai nabi yang umi dari Arab itu ada di dalam Alkitab? Kemarin pada bab 12 kita sudah belajar suatu kitab itu bisa disebut suci dan mengandung firman Allah yang sejati dan bisa diuji kebenarannya. Itu kalau kitab tersebut mengandung nubuatan dan nubuatannya digenapi. Sebab Tuhan berkata, hanya Dia yang tahu masa depan. Dan Tuhan itu berbicara dalam nubuatan. Dia mengatakan, aku sudah menyatakan akhir segala sesuatu dari sejak permulaannya. I am God, I declare the end from the beginning. Ini adalah ayat hafalan kita yang ada di Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, teman-teman. Kemarin kita belajar juga di video saya yang ke-12 bahwa seseorang itu disebut nabi yang benar harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia harus bernubuat demi nama Yahweh. Yang kedua, nubuatannya harus terjadi. Jika tidak, maka dia adalah nabi palsu. Hal ini merupakan syarat seorang nabi yang sejati yang ada di dalam kitab Taurat, Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita mencari jejak Muhammad di dalam Alkitab. Apakah benar Alkitab itu menubuatkan tentang kedatangan seorang nabi umi dari Arab? Di dalam Anda, baik Muslim maupun Kristen, mempelajari Alkitab, Anda tidak bisa menggunakan terminologi atau istilah-istilah Muslim yang sudah di-brainwash di dalam otak Anda sejak dari kecil. Ketika Anda belajar Alkitab, Anda harus membuang dulu semua teologi-teologi yang sudah dimasukkan ke dalam otak Anda. Bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa atau Yesus Kristus itu tidak pernah diberikan Alkitab Injil. Injil itu ditulis oleh saksi-saksi mata. Ya, kemudian juga ada yang mengumpulkan kesaksian daripada saksi-saksi mata yang masih hidup pada waktu itu. Seperti Injil Lukas misalnya. Injil itu sudah dibawa oleh para nabi dari sejak zaman Musa.
Injil itu artinya kabar baik. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi apa tujuan kita menyelidiki Alkitab, teman-teman? Yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang apa? Kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus atau Al-Masih ya, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yaitu yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Roma 1 ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi, Kristen itu memandang Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Injil itu sudah dijanjikan oleh nabi-nabi dari sejak zaman permulaan. Dari mana? Injil yang pertama, kemarin kita belajar di bab 2, Anda boleh nonton video saya yang kedua, yaitu Proto-Evangelion atau Injil yang pertama. Injil yang pertama kali itu diberitakan oleh Yahweh sendiri, yaitu ada di kitab Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saat itu juga Yahweh menjanjikan Injil. Apa katanya? Kata Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan, enmity, antara engkau dan perempuan ini, antara ular ya, dan sang perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala ular itu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji mengenai kedatangan sang benih perempuan, yaitu Injil yang pertama kali. Jadi kalau teman-teman mau belajar Alkitab, ya Anda harus belajar mendekati Alkitab dengan cara berpikir Alkitab, teman-teman. Jangan cara berpikir Muslim. Makanya Anda kebingungan terus selalu menanyakan Injil Isa, teman-teman. Injil Isa itu tidak pernah ada, ya. Jadi Injil menurut Alkitab itu bukanlah sebuah buku. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik atau berita gembira. Kabar baik mengenai apa? Injil itu adalah di 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4. Ini juga merupakan ayat hafalan kita ya. Jadi teman-teman harus ingat Injil itu adalah di 1 Korintus 15 ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kata Paulus, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus atau Al-Masih atau Mesias itu telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi inilah Injil. Yesus mati untuk menebus dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Itu Injil, teman-teman. Oke, tadi kita sudah belajar bahwa ternyata Injil yang pertama kali itu justru ada di kitab Taurat. Jadi kitab Tauratlah yang pertama kali memberitakan Injil tersebut. Sekarang kita belajar, ini adalah nubuatan Alkitab. Nubuatan Nabi Daniel. Kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, Nabi Daniel itu sudah menyatakan bahwa Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu Israel itu akan menampakkan dirinya kepada publik atau memulai pelayanan publiknya sekitar 483 tahun setelah dikeluarkannya dekrit untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Hal ini ada di dalam kitab Daniel 9 ayat 25-26. Lebih jauh lagi, Nabi Daniel itu meramalkan bahwa Mesias tersebut akan di-cut off, artinya disingkirkan atau dibunuh dari orang-orang hidup. Dan bahwa peristiwa pembunuhan Mesias ini akan terjadi sebelum kehancuran Bait Suci Yerusalem yang kedua. Kita kemarin sudah melihat dalam video saya sebelumnya, dokumentasi Alkitab dan dokumentasi sejarah ya atau non-Alkitab itu mendukung nubuatan Nabi Daniel ini.
Hal ini menunjukkan nubuatan-nubuatan yang digenapi secara sempurna di dalam kehidupan dan penyaliban Yesus Kristus. Dekret mengenai pemulihan Yerusalem itu dikeluarkan oleh Raja Persia, teman-teman, yang bernama Artaxerxes atau Artasasta, ya. Artasasta ini adalah anaknya Raja Ahasiweros yang ada di kitab Esther. Dekret ini dikeluarkan kepada Imam Esra itu pada tahun 458 sebelum Masehi. Dekretnya ini ada di dalam Esra 7 ayat 13 sampai 28 di dalam bahasa Aramaik, ya. Jadi salinan dekret ini Anda bisa baca di kitab Esra 7 ayat 13 sampai 28. Hal ini terjadi 483 tahun sebelum Yesus Kristus memulai pelayanannya di Galilea. Jadi para sejarawan itu menetapkan tanggal dimulainya pelayanan Kristus itu sekitar tahun 26 Masehi. Dan penyaliban Yesus itu terjadi sekitar tahun 30 Masehi. 4 dekade atau 40 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 Masehi, Bait suci di Yerusalem ini dihancurkan kedua kalinya oleh Jenderal Titus dan sampai sekarang tidak dibangun lagi. Nubuatan ini menggenapi tanda Nabi Yunus, teman-teman. Ketika Nabi Yunus ke Niniwe, kemudian Nabi Yunus mengatakan kalau Niniwe tidak bertobat, maka dalam 40 hari Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Sama seperti ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, Yesus menubuatkan bahwa tanda Nabi Yunus itu akan terjadi. Ketika mereka menyalibkan Mesias, maka 40 tahun kemudian, ini paralel dengan nubuatan Nabi Yunus, ya. Yerusalem itu dihancurkan dan bait suci itu tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain sesuai dengan nubuatan Yesus, teman-teman. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁵. Ini adalah nubuatan Nabi Mikayah. Sekitar 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Mika itu sudah menamai desa kecil di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias dari Israel. Ini ada dicatat di dalam Mika 5 ayat 2. Penggenapan nubuatan ini di dalam kelahiran Yesus Kristus itu adalah salah satu fakta yang paling dikenal luas dan dirayakan di dalam sejarah sebagai Natal. Kita lihat nubuatan Nabi Mikayah di Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba itu adalah suatu menara yang dibangun oleh Yakub untuk mengenang Rahel istrinya, yang disebut Migdal Eder. Dan engkau, hai Migdal Eder, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Kemudian di Mika 5 ayat 2 dikatakan demikian, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terjemahan yang paling tepat, kemarin kita sudah belajar, yang keberadaannya sejak sebelum waktu ada atau sejak dari kekal. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁵. Kemudian nubuatan Nabi Zakaria. Pada abad kelima sebelum Masehi, seorang nabi bernama Zakaria itu menyatakan bahwa Mesias akan dikhianati dengan harga seorang budak, yaitu 30 keping perak menurut hukum Yahudi. Dan juga bahwa uang ini akan digunakan untuk membeli tanah tukang periuk atau potter's field, yang akan digunakan untuk pekuburan orang asing miskin di Yerusalem. Hal ini dicatat di dalam kitab Nabi Zakaria 11 ayat 12-13. Para penulis Alkitab dan sejarawan sekuler itu mencatat 30 keping perak sebagai jumlah yang dibayarkan kepada Yudas Iskariot karena mengkhianati Yesus. Kemudian Yudas Iskariot menyesal dan mengembalikan uang 30 keping perak ini kepada para tua-tua dan imam-imam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Tetapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Farisi tidak mau menerima uang ini karena mereka mengatakan ini adalah uang darah atau hakal dama. Kemudian mereka menggunakan uang ini untuk membeli tanah tukang periuk, yang akhirnya tanah ini digunakan untuk pekuburan warga asing yang miskin sampai sekarang. Arkeologinya masih ada, teman-teman. Hal ini dicatat di dalam Matius 27 ayat 3-10. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁻11. Ini adalah nubuatan Nabi Daud. Sekitar 700 tahun sebelum eksekusi salib itu ditemukan, Raja Daud dan Nabi Zakaria itu kira-kira 400 tahun sebelum hukuman salib ditemukan, sudah menubuatkan kematian Mesias dengan cara ditusuk tangan dan kakinya.
Mereka menggambarkan kematian Mesias dengan kata-kata yang sempurna bagaimana cara eksekusi itu akan dilakukan. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa tubuh Mesias itu akan ditikam dan tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Hal ini bertentangan dengan prosedur normal dalam kasus penyaliban, bahwa tulang kaki orang yang disalibkan itu akan dipatahkan. Mereka akan menusuk tangan dan kakiku, itu ada di Mazmur 22. Dan bahwa satu pun dari tulangnya tidak akan dipatahkan, itu ada di Mazmur 34 ayat 20. Mereka akan melihat kepadaku yang telah mereka tikam. Itu ada di kitab Nabi Zakaria 12 ayat 10. Nah, prosedur penyaliban itu biasanya memakan waktu yang panjang. Sehingga kalau orang yang disalibkan itu belum mati, maka orang Romawi akan mematahkan kakinya, teman-teman. Untuk apa? Supaya mereka tidak bisa menarik nafas. Jadi orang yang disalibkan itu kalau menarik nafas, dia harus bertumpu pada kakinya. Dan tubuhnya akan naik, ya, untuk dia bisa menarik nafas atau mengambil nafas. Nah, kalau orang yang disalibkan itu matinya lama, teman-teman, maka pasukan Romawi ini akan mematahkan tulang kakinya supaya dia tidak bisa bertumpu dan tidak bisa menarik nafas. Jadi dia akan mati karena kehabisan nafas. Nah, sekali lagi, para sejarawan dan penulis Perjanjian Baru itu mengkonfirmasi penggenapan nubuatan ini. Yesus dari Nazaret itu mati di atas salib Romawi dan kematiannya itu luar biasa cepat, yaitu 3 jam. Untuk menghilangkan perlunya tulangnya dipatahkan. Tombak itu ditusukkan ke lambungnya untuk memastikan bahwa dia memang sudah mati. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁻13. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu menubuatkan bahwa akan ada seorang penakluk bernama Kores atau Cyrus the Great. Cyrus the Great atau Kores Agung itu hidup sekitar tahun 576 sampai 530 sebelum Masehi. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Koresh itu akan menghancurkan Babel yang pada waktu itu merupakan kerajaan yang tidak terkalahkan dan juga akan menaklukkan Mesir bersama dengan sebagian besar peradaban dunia pada waktu itu. Nabi Yesaya mengatakan orang ini yang bernama Koresh itu akan memutuskan untuk membiarkan orang-orang Yahudi buangan di wilayahnya bebas tanpa membayar uang tebusan. Hal ini ditulis di dalam kitab Yesaya 44 ayat 28, Yesaya 45 ayat 1, dan Yesaya 45 ayat 13. Apa yang hebat dari nubuatan ini, teman-teman? Nabi Yesaya menulis nubuatan ini 150 tahun sebelum Kores itu lahir. Jadi Tuhan sudah menggerakkan Nabi Yesaya untuk menulis tentang nubuatan akan ada seorang yang bernama Kores yang akan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Bahkan 180 tahun sebelum Kores melakukan ekspansi militer yang akhirnya membuat dia menjadi raja yang hebat. Dan bahkan 80 tahun sebelum orang Yahudi dibawa ke pembuangan. Putri dari Raja Kores Agung yang bernama Atosa itu menikah dengan Raja Darius Agung. Kemudian memperanakkan Raja Ahasiweros atau Raja Xerxes yang ada di kitab Esther. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film 300 Spartan, yaitu ada Raja Xerxes di situ ya teman-teman ya. Raja Ahasiweros ini kemudian memperanakkan Raja Artasasta atau Artaxerxes yang mengeluarkan dekrit kepada Imam Esra yang ada di kitab Esra 7 tadi. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁻15. Nah, Anda lihat di situ adalah bukti arkeologi silinder Cyrus. Itu adalah silinder raja dari Kores Agung, teman-teman, yang memerintahkan pembangunan kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Kemudian pembangunan ini terhenti dan cucunya Raja Artasasta itu memberikan dekrit kepada Imam Esra untuk melakukan kembali perbaikan tembok-tembok bait suci di Yerusalem. Ini adalah nubuatan Nabi Yeremia. Babel itu adalah kerajaan yang kuat pada waktu itu. Luasnya kira-kira 508 km persegi. Kemudian tidak hanya dikelilingi oleh pari, tetapi juga oleh tembok yang double, teman-teman. Ada 2 tembok yang tebal, itu setinggi 100 meter. Masing-masing tebalnya kira-kira 28 meter. Semua sepakat tembok Babel ini tidak dapat dihancurkan. Namun 2 nabi di dalam Alkitab itu sudah menyatakan azabnya. Para nabi ini selanjutnya menyatakan bahwa reruntuhan itu akan dihindari oleh para musafir dan bahwa kota Babel itu tidak akan pernah lagi dihuni dan bahwa batu-batunya bahkan tidak akan dipindahkan untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Nabi Yesaya yang ada di Yesaya 13 ayat 17 sampai 22 dan Nabi Yeremia 51 ayat 26 dan Yeremia 43 ini mendeskripsikan bahwa Babel itu akan menjadi reruntuhan. Deskripsi mereka menjadi kenyataan
dan adalah bahwa sejarah terkenal dari tembok Babel itu telah menjadi reruntuhan. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁹. Ini adalah nubuatan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu menubuatkan dengan beberapa tambahan oleh Nabi Yeremia dan Yesus sendiri bahwa bangsa Yahudi itu akan ditaklukkan 2 kali dan bahwa mereka akan diangkut sebagai budak. Pertama-tama oleh orang-orang Babilonia. Kemudian Nabi Yeremia mengatakan untuk 70 tahun mereka akan ada di Babylon. Kemudian oleh kerajaan dunia keempat yang kita kenal sebagai Roma. Penakluk kedua, kata Musa, itu akan membawa tawanan orang Yahudi ke Mesir dengan kapal, menjualnya dan memberikannya sebagai budak ke seluruh dunia. Jadi disebar ke seluruh dunia ya, atau diaspora. Kedua nubuatan ini terpenuhi. Pertama di tahun 587 sebelum Masehi dan yang kedua di tahun 70 Masehi. Nabi Tuhan ini mengatakan lebih lanjut bahwa orang-orang Yahudi itu akan tetap tersebar atau diaspora selama beberapa generasi, tetapi tanpa diasimilasi oleh orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Dan bahwa pada suatu hari orang Yahudi ini akan kembali ke tanah Palestina untuk membangun kembali kedua kalinya negara mereka. Hal ini ada di kitab Ulangan 29, Yesaya 11 ayat 11 sampai 13, Yeremia 25 ayat 11, Hosea 3 ayat 4 sampai 5 dan Lukas 21 ayat 23 sampai 24. Kembalinya bangsa Yahudi yang sudah tersebar ke seluruh dunia ini hampir dikatakan mustahil setelah berabad-abad ya teman-teman. Tetapi ternyata nubuatan Tuhan ini terjadi. Negara Israel itu dibentuk kembali pada tanggal 14 Mei 1948 setelah dilakukannya perang kemerdekaan Israel 6 hari. Pemimpinnya pada waktu itu adalah David Ben Gurion. Probabilitas nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁻20. Ini adalah nubuatan kutukan Yosua yang digenapi. Yosua setelah meruntuhkan tembok Yeriko itu bernubuat bahwa Yeriko akan dibangun kembali oleh satu orang. Dia juga mengatakan bahwa putra tertua pria itu akan mati ketika rekonstruksi dimulai dan bahwa putra bungsunya akan mati ketika pekerjaannya selesai. Hal ini dicatat di dalam Yosua 6 ayat 26. Sekitar 5 abad kemudian nubuatan ini digenapi di dalam kehidupan dan keluarga seorang pria bernama Hiel. Hal ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu, pada zaman Raja Ahab, ya, Hiel, orang Betel, itu membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Probabilitas dari nubuatan ini digenapi itu adalah 1/10⁻20. Nubuatan-nubuatan yang saya ambil tadi itu hanya sebagian kecil dari ribuan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab membuktikan dirinya sebagai suatu dokumen yang dapat diandalkan. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil teman-teman? Kalau ribuan nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi secara detail, sekarang kita menantikan sekitar 500 nubuatan lagi untuk akhir zaman, yaitu eskatologis. Kita dapat berharap bahwa 500 nubuatan akhir zaman, yaitu mengenai penghakiman tahta putih besar, pengangkatan gereja, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan juga langit dan bumi yang baru, itu pasti juga akan digenapi dengan tepat, teman-teman. Sekarang, apakah ada orang yang memakai akalnya yang sehat dapat menganggap remeh peringatan Allah akan penghakiman? Setelah mereka tahu bahwa semua nubuatan-nubuatan mengenai bangsa-bangsa dan juga kedatangan Sang Mesias itu sudah digenapi. Apakah kita akan menolak apa yang kita tahu benar tentang Yesus Kristus dan Alkitab? Apakah kita akan menolak klaim Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan Tuhan, teman-teman? Tentu saja tidak. Perkiraan probabilitas yang kita masukkan di sini itu berasal dari sekelompok ilmuwan riset sekuler. Jadi bukan orang Kristen ya teman-teman ya. Mereka memakai metode estimasi. Jadi pertimbangan perhitungan mereka untuk ramalan ini dikutip sebagai berikut teman-teman. Contoh nih, karena pelayanan Mesias itu dimulai dengan probabilitas 1 dalam 5.000 tahun, yaitu usia bumi, maka ada satu kesempatan di dalam sekitar 5.000 bahwa pelayanannya itu dimulai di tahun 26 Masehi. Karena Mesias adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, kemungkinan dia terbunuh sangat rendah, katakanlah kurang dari 1 peluang di dalam 10. Sehubungan dengan kehancuran kedua Yerusalem, eksekusi ini kira-kira memiliki peluang genap terjadi sebelum atau sesudah peristiwa itu, yaitu 1 peluang di dalam 2.
Oleh karena itu, probabilitas terpenuhinya nubuatan ini adalah 1 dibanding 5.000 dikali 10 kali 2, yaitu 1 dibanding 100.000 atau 1 dibanding 10 pangkat 5. Sekarang kita lihat apakah Quran berisi nubuatan. Muslim itu mencoba membuat Quran menjadi sebuah kitab nubuatan. Dan bahkan kita kesulitan untuk mengidentifikasikan 10 nubuatan saja yang ada di dalam Quran. Sebab Quran tidak mengandung nubuatan. Quran itu mengklaim sebagai penutup dan penyempurna agama samawi sebelumnya. Tetapi Quran tidak mengenal nama Tuhan yang ada di dalam Tanakh, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh. Penggantian nama Tuhan dari Yahweh menjadi Allah adalah yang paling jelas terlihat adanya diskoneksi atau tidak sambungnya antara wahyu di dalam Alkitab dan wahyu di dalam Quran. Quran surah 62 Al-Jumu'ah ayat 5 dikatakan demikian. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Torah, kemudian mereka tidak mengerti atau tidak membawanya, apalagi mengamalkannya, mengerti saja tidak bagaimana mengamalkannya, itu adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita mempunyai Alkitab, mempunyai perjanjian lama, Torah, dan Injil teman-teman, tapi kita tidak mengerti isi di dalamnya, maka kita ini seperti keledai yang tidak tahu apa-apa dan hanya membawa kitab yang tebal saja. Siapakah Allah teman-teman? Allah itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Quran surah An-Naml ayat 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sekarang kita lihat nubuatan yang mereka klaim ada di dalam Quran. Quran surah 41 Fusilat ayat 20-21. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka akan menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Muslim mengklaim ini adalah nubuatan mengenai sidik jari atau fingerprint. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Apakah menurut teman-teman kulit yang berbicara di dalam neraka sebagai saksi pada hari kiamat itu adalah nubuatan tentang sidik jari? Apa hubungannya sidik jari ini dengan kedatangan Mesias sebagai penebus dosa? Tadi kita lihat bahwa tujuan kita menyelidiki kitab-kitab suci adalah apa? Mencapai tujuan iman kita. Apa tujuan iman kita? Yaitu keselamatan jiwa kita. Ini adalah 1 Petrus 1 ayat 9-12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Telah bernubuat tentang Mesias sang penebus itu yang diperuntukkan bagimu. Apakah pengetahuan kita mengenai sidik jari itu bisa membawa saya keluar dari neraka, dari kematian kekal, teman-teman? Anda jawab sendiri. Ini adalah nubuatan yang mereka klaim selanjutnya ada di kitab Quran surah 30 Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai polusi dunia yang ada di darat dan di laut. Tapi kalau kita baca konteks ayat ini selanjutnya, yaitu Quran surah 30 ayat 42, dikatakan demikian. Katakanlah dalam kurung Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan atau politeisme. Jadi mereka mempersekutukan Allah katanya. Hal ini tidak berbicara sama sekali mengenai lingkungan hidup, tetapi tentang kerusakan moral yang disebabkan penyembah-penyembah berhala atau orang-orang politeisme zaman Muhammad. Apakah nubuatan mengenai polusi ini berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman? Ini Quran surah An-Nisa ayat 119.
Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak dalam kurung, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Menurut Muslim, ayat ini menubuatkan mengenai operasi plastik, rekayasa genetika, dan cloning di dalam kalimat yang singkat dan ringkas ini. Bagaimana menurut Anda? Apa hubungannya operasi plastik dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman? Apakah agama itu dibuat dengan tujuan bahwa kita tidak boleh melakukan operasi plastik? Bagaimana dengan orang yang cacat atau kecelakaan? Apakah Tuhan mengirim ayat dari surga untuk memberitahu kita bahwa kita tidak boleh melakukan operasi plastik? Di dalam hadis dikatakan tidak boleh perempuan mencukur rambut di wajahnya, itu haram. Lalu, untuk apa kita menyelidiki kitab-kitab suci, teman-teman? Bukan untuk mengetahui operasi plastik atau mengetahui polusi dunia, tetapi untuk mengetahui polusi moral, teman-teman. Bagaimana kita bisa diselamatkan dari hukuman kekal, yaitu kematian dan neraka. Ini adalah nubuatan selanjutnya, yaitu Quran Surah 81 At-Takwir ayat 5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ini harusnya pada hari kiamat ya teman-teman ya, kalau Anda lihat konteksnya. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai akan adanya kebun binatang. Bagaimana menurut teman-teman? Masih di surat yang sama, At-Takwir ayat 4 dan Quran Surat 16 ayat 8, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan dalam kurung tidak terurus, dan dia telah menciptakan kuda bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Menurut Muslim, ini adalah nubuatan mengenai sistem transportasi yang baru. Mereka mengatakan, seperti yang kita ketahui orang-orang, khususnya mereka yang tinggal di padang pasir, kini telah meninggalkan unta dan hewan lainnya untuk bepergian. Tetapi ramalan penemuan dan kemunculan sistem transportasi baru ini sedang berlangsung saat kita menyaksikan mode transportasi baru yang lebih cepat muncul setiap saat. Tapi kan orang-orang di Arab sana sekarang tidak naik kuda atau bagal atau keledai ya teman-teman ya. Mereka naiknya panther, kijang gitu ya. Nah, saya sama sekali tidak mengerti nih teman-teman ya, di mana nyambungnya nubuatan ini. Dan saya memberikan informasi teman-teman bahwa bagal atau mule itu tidak diciptakan, tetapi merupakan perkawinan silang antara kuda dan keledai. Ya, unta sampai sekarang masih ada gunanya loh teman-teman ya. Air kencingnya masih berkhasiat, jadi kita tidak bisa meninggalkan unta ini teman-teman. Masih di surat yang sama yaitu At-Takwir 7 dan 10. Dan apabila roh-roh dipertemukan dalam kurung dengan tubuh, ini harusnya pada hari kiamat. Menurut Muslim, ini menubuatkan sistem transportasi cepat, telepon, sistem satelit, dan internet yang telah saling mendekatkan satu sama lain untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana menurut Anda, teman-teman? Mengapa roh-roh yang dipertemukan dengan tubuh pada hari kiamat itu bisa dihubungkan dengan telepon, satelit, dan internet? Di sini admin tidak nyambung ya, teman-teman ya. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, ini juga pada hari kiamat. Menurut Muslim, ini menubuatkan akan adanya penemuan percetakan dan penerbitan rumah. Dan akibatnya penyebaran buku di mana-mana adalah salah satu nubuat yang luar biasa dari Al-Quran yang dibuat di zaman kegelapan, ketidaktahuan, dan buta huruf. Tetapi kemarin, ketika kita melihat sejarah, siapa yang menemukan mesin cetak, teman-teman? Orang kafir, orang Kristen ya, Johannes Gutenberg. Di tahun berapa? 1440. Dan bahwa kitab yang pertama kali dicetak, buku yang pertama kali dicetak adalah Alkitab. Jadi yang menemukan mesin cetak itu adalah Johannes Gutenberg, orang asing, orang kafir, bukan orang Islam. Dan apa hubungannya lembaran catatan amal yang dibuka pada hari kiamat dengan percetakan, teman-teman? Admin kehabisan kata-kata. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, ini adalah nubuatan selanjutnya, Quran Surah 42 Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Kalian mau tahu apa yang Muslim klaim tentang ayat ini? Muslim mengklaim ayat ini tentang alien, teman-teman. Mereka mengatakan memiliki wacana dengan alien itu masih merupakan mimpi yang belum direalisasi. Tetapi ilmu pengetahuan itu sudah maju ke arah itu. Kehadiran kehidupan ekstraterestrial itu telah dibuktikan oleh para ilmuwan katanya. Langkah selanjutnya adalah melihat mereka dan membuat tautan dengan para alien ini.
Tidak ada kitab suci agama manapun kecuali Quran yang mengisyaratkan tentang penemuan ilmiah yang hebat ini. Admin kehabisan kata-kata teman-teman. Alien atau ekstraterestrial itu tidak ada. Alien itu adalah aktivitas roh-roh teritorial. Nanti kalau kita belajar mengenai hyperdimension, kita akan tahu ini adalah aktivitas roh-roh jahat teman-teman. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan Tuhan selain di bumi. Jadi ya, Anda pikirkan saja sendiri ya. Masih di surat yang sama, At-Takwir ayat 8-9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Menurut Muslim, ayat ini menubuatkan asosiasi-asosiasi hak dan pembebasan wanita modern, persamaan hak wanita. Yang mungkin adalah otak anak dari orang-orang humanis atau feminis yang mencintai kebebasan dan egaliter, tetapi diramalkan oleh Al-Quran berabad-abad yang lalu. Apa hubungannya bayi perempuan di dalam kuburan yang ditanyai dengan persamaan hak-hak wanita ya teman-teman? Ini Quran yang sama At-Takwir ayat 3 dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini harusnya pada hari kiamat ya teman-teman kalau kita lihat konteks kalimatnya. Tapi Muslim mengklaim ini nubuatan mengenai ditemukannya dinamit teman-teman. Berabad-abad sebelum ditemukannya dinamit dikatakan Al-Quran telah menubuatkan peledakan dan pemindahan gunung. Konteks kalimat ini itu adalah hari penghakiman. Bahkan tafsir ilmuwan Muslim Al-Jalalain mengatakan demikian. Dan ketika gunung-gunung digerakkan, ketika mereka diterbangkan dari muka bumi menjadi seperti debu yang berserakan. Tidak ada nubuatan mengenai bom nuklir teman-teman. Dan yang menemukan bom atom, bom nuklir dan sebagainya itu adalah orang kafir teman-teman. Alkitab itu juga mengatakan hal yang sama, gunung-gunung dihancurkan, dibongkar balikkan kata Tuhan. Tetapi Kristen tidak pernah mengklaim ayat mengenai gunung-gunung yang dibongkar ini tentang bom atom teman-teman. Kita kembali kepada tujuan kita menyelidiki kitab-kitab suci. Apa teman-teman? Keselamatan jiwa kita. Sampai sekarang saya belum menemukan satupun nubuatan di dalam Quran bagi keselamatan jiwa saya dari dosa dan dari neraka teman-teman. Quran surah 55 Ar-Rahman ayat 20-21 dan Quran surah 25 Al-Furqan ayat 53. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding atau daratan. Dengan batas yang tidak bisa ditembus. Menurut Muslim, nubuatan yang fenomenal ini adalah bukti yang sangat bagus akan kebenaran Quran. Hal ini melampaui imajinasi siapapun yang hidup 1400 tahun yang lalu untuk memikirkan menghubungkan lautan yang kita lihat hari ini di kanal Panama dan terusan Suez. Jadi menurut mereka ini adalah nubuatan mengenai dibangunnya kanal Panama dan terusan Suez. Apa hubungannya kanal Panama dan terusan Suez dengan keselamatan jiwa saya? Bagaimana menurut teman-teman? Mengapa tidak ada janji tentang keselamatan dari dosa dan kematian di dalam Quran? Sementara Alkitab penuh dengan nubuatan akan datangnya seorang penebus atau juru selamat. Ada sekitar 8.362 nubuatan dan 350 nubuatan tentang kedatangan Sang Goel atau juru selamat penebus dosa manusia itu. Quran tidak memuat nubuatan apapun tentang keselamatan manusia dari dosa dan kematian. Bahkan menetapkan semua orang mendatangi neraka sesuai dengan Quran surat 19, surat Maryam ayat 71. Oke, tadi kita sudah belajar teman-teman ya. Saya harap Anda melihat lebih dulu video saya yang ke-12, baru Anda buka video saya yang ke-13 ini ya. Muhammad dan Quran itu tidak mengenal tradisi-tradisi perayaan Yahudi. Sebagai contoh, tradisi Paskah, yaitu yang harus mempersembahkan domba korban penebus dosa. Tidak mengenal kitab para nabi selain Taurat, Mazmur, dan Injil. Alkitab itu tidak mengenal Mekah dan Madinah. Ya, Mekah itu baru ada sekitar abad ketiga masuk di dalam inskripsi. Nanti kita lihat ya. Dan tradisi untuk mengelilingi Ka'bah di Mekah itu tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian penyucian dosa lewat batu hitam Hajar Aswad itu juga tidak ada di dalam Alkitab. Konsep Quran tentang Allah yang adalah zat, sementara Alkitab Allah adalah roh, itu berbeda teman-teman. Quran tidak mengakui Allah itu omnipresent atau hadir di mana-mana. Tetapi Alkitab mengatakan berbeda. Allah adalah omnipresent atau ada di mana-mana. Karena dia adalah roh dan kita itu berada di dalam dia. Jadi dia itu berada di dalam dimensi yang tertinggi.
Konsep tentang nabi itu berbeda antara Quran dengan Alkitab. Misalnya Lot itu disebut nabi, tetapi di kita Lot itu bukanlah nabi, teman-teman. Kemudian Ismail di dalam Quran itu disebut nabi, tetapi di Alkitab jelas dikatakan Ismail itu bukan seorang nabi. Alkitab tidak mengenal nabi di luar bangsa Yahudi. Yesus mengatakan tidak ada nabi yang akan datang setelah dia. Yesus mengklaim dia adalah penggenapan semua nubuatan di dalam Tanak atau Perjanjian Lama. Nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali di dalam Quran. Yesus kemarin kita belajar berapa? 187 kali. Nama Muhammad itu disebut sebagai pemberi peringatan untuk Mekah. Ya. Silsilah Muhammad itu juga tidak pernah disebutkan di dalam Quran. Kita mengetahuinya dari Sirat Rasulullah, ya, Ibn Hisam, yang mengedit Sirat Rasulullah dari Ibn Ishaq. Dan biografi Muhammad ini ditulis nanti kira-kira sekitar 200 tahun setelah Muhammad mati. Jadi kita tidak bisa men-track, kita tidak bisa menelusuri lagi nih silsilah Muhammad. Sehingga Muslim itu harus mencari sumber data di luar Quran. Tidak ada mukjizat dan tanda nubuatan yang digenapi di dalam Quran yang membuktikan Quran adalah wahyu dari Yod-He-Vav-He atau Yahweh. Quran itu mempunyai definisi surga yang berbeda dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah menjanjikan wanita-wanita putih berpayudara besar, kemudian tetap perawan dan ada seks di surga. Itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Yesus dengan jelas menyatakan tidak ada kawin mengawinkan di surga karena kita akan hidup seperti roh, ya, atau seperti malaikat-malaikat dalam tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Seks itu hanya diperlukan ketika kita di dunia untuk perkembangbiakan, teman-teman, ya, untuk bisa beranak pinak. Kemudian konsep Al-Masih atau Mesias yang adalah anak Allah ini ditolak oleh Quran. Hal ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, bahwa kalau Anda menyebut Yesus itu adalah Al-Masih, berarti Anda mengakui dia anak Allah. Karena dalam konsep Alkitab yang namanya Mesias atau Al-Masih itu ialah anak Allah, dan itu sudah saya buktikan. Tuhan selalu berbicara di dalam nubuatan. Kita tadi melihat Tuhan memberikan tanda di Yesaya 46 apa? Supaya kamu tahu bahwa ini aku yang berbicara, kata Tuhan, adalah apa? Aku akan memberitahu akhir sejak dari awalnya. Jadi aku akan kasih nubuatan supaya kamu tahu ketika hal itu terjadi bukan Allah asing yang mengabarkannya, tetapi aku sendiri, kata Tuhan. Tuhan itu adalah sang nabi itu sendiri. Bukti seseorang adalah nabi, itu nubuatannya terjadi, teman-teman. Bukti sebuah kitab berasal dari Tuhan yang sejati dan merupakan firman Tuhan itu adalah nubuatan yang digenapi atau fulfilled prophecies. Lalu di manakah nubuatan mengenai Muhammad di dalam Alkitab, teman-teman? Kalau kemarin kita belajar bahwa di dalam kitab Tanak itu menubuatkan tentang Yesus, sehingga Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tetapi karena Muslim tidak menemukan nubuatan Muhammad bahkan di dalam Quran, mereka mencari nubuatan itu di dalam Alkitab. Karena mereka percaya bahwa akan datang Nabi setelah Yesus yang bernama Ahmad. Saya akan mengutip beberapa ayat Alkitab yang sering digunakan pakar Islam sebagai nubuat mengenai kedatangan Muhammad. Yang pertama, ini yang paling sering dikutip, jadi ini bahkan para pendeta itu kadang-kadang tidak tahu ya cara menjawabnya. Ada di kitab Taurat, kitab Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ini perkataan Tuhan kepada siapa? Kepada Musa dari antara Bani Lewi. Jadi dari antara orang Israel. Seperti engkau Musa, dan aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi apa? Demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain atau demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Ayat di atas itu adalah firman Allah sendiri pada Musa. Ya, Allah mengatakan akan ada seorang nabi dari antara saudara mereka. Yang dimaksud dengan mereka ini pastilah bangsa Israel, ya, dari antara Bani Israel sendiri. Artinya seorang Yahudi, teman-teman, jelas.
Nah, Muhammad itu tidak berasal dari bangsa Israel, tetapi dari suku Quraisy. Muhammad tidak mengenal nama Allahnya Musa, yaitu Yod-Heh-Vav. Muhammad tidak pernah berbicara muka dengan muka kepada Elohim seperti Musa. Muhammad tidak melakukan mujizat atau memberikan tanda seperti Musa. Musa membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Muhammad itu memperbudak orang-orang, dia mempunyai banyak budak, ya, dan tidak ada budak yang dibebaskan bahkan sampai pada kematiannya. Nah, sekarang apa kriterianya nabi yang seperti Musa tadi, teman-teman? Di Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 ya, seperti Musa yang dikenal Yahweh dengan berhadapan muka, itu ada di Bilangan 12, Keluaran 33 dan 34. Jadi Musa itu berbicara kepada Tuhan seperti seorang kepada temannya, muka dengan muka ya. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Yahweh di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi syaratnya pertama adalah dia harus dari Israel, ya. Kemudian kenal Tuhan muka dengan muka dan melakukan mujizat. Di Yohanes 8 ayat 19, Yesus berkata, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Yohanes 10 ayat 15 kata Yesus, "Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Di Matius 11 ayat 27, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku," kata Yesus, "dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Yohanes 17 ayat 25, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku," kata Yesus. Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Di Markus 1 ayat 11, "Lalu terdengarlah suara dari surga, 'Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Di Markus 9 ayat 7, "Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Tadi kita belajar bahwa Yahweh sendiri itu sudah menjanjikan kepada Musa, seorang nabi yang sama seperti dia, mengenal Tuhan muka dengan muka, dan nabi itu harus dari antara Bani Israel melakukan banyak mujizat. Dan apa teman-teman? Kita harus mendengarkan dia. Karena itu di dalam kitab Injil Bapa berkali-kali bersaksi terdengar suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, kata-kata dari antara saudara-saudaramu dari tengah-tengahmu yang dipakai Musa itu dipakai 11 kali di dalam kitab Ulangan 13 ayat 6 dan 14, pasal 17 ayat 7, pasal 18 ayat 15, pasal 19 ayat 19, pasal 21 ayat 9 dan 21, pasal 22 ayat 21, dan pasal 22 ayat 24 dan pasal 7, teman-teman. Itu selalu berarti dari antara tengah-tengahmu, dari antara Bani Israel sendiri. Yesus itu seorang nabi yang berkuasa dan melakukan banyak mujizat. Lukas 24 ayat 19 mengatakan demikian, "Dan apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Nature dan sifat karakter Tuhan di Quran itu berbeda dengan Alkitab. Tuhan di dalam Alkitab itu adalah seorang Bapa. Baik Yesus orang Yahudi maupun Kristen itu memanggil Tuhan dengan Bapanya. Nubuatan Muhammad, apa yang terjadi teman-teman di dalam Quran? Quran surah Al-Haqqah atau hari kiamat, itu Quran surah 69 ayat 44 sampai 46. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Lalu apa kata hadits? Diceritakan Aisyah, Nabi di dalam penyakitnya yang menyebabkan dia meninggal. Jadi Muhammad itu meninggalnya karena racun yang dimakan di Khaybar. Biasa berkata demikian, "Oh Aisyah,
aku masih merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada saat ini, aku merasa seolah-olah urat tali jantung saya sedang dipotong dari racun itu. Jadi aortanya. Hal ini ada di mana teman-teman? Anda bisa baca, ini adalah hadits soheh ya. Al-Bukhari 4428, buku 64 hadits 450. Kalau Anda baca English referensi, Anda bisa baca di volume 5, buku 59, hadis 713. Atau Anda bisa buka di sunnah.com, Bukhari/64/450. Musa itu membebaskan Israel dari perbudakan fisik Firaun. Yesus itu membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa iblis. Di Matius 1 ayat 20-21 ini mengenai kelahiran Yesus. Kata malaikat Gabriel kepada Yusuf ketika Yusuf itu berniat menceraikan Maria karena Maria hamil pada waktu itu ya. Kemudian di dalam mimpi Gabriel itu datang kepada Yusuf berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Di Yohanes 8 ayat 31-34, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi Yesus menjanjikan kemerdekaan dari dosa, teman-teman. Paskah atau Pesak di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama itu adalah kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan Mesir. Mereka keluar dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Paskah atau Pesak di Perjanjian Baru ini adalah kemerdekaan manusia dari penjajahan dosa oleh karena darah Yesus di kayu salib. Makanya ketika Yesus mengambil cawan berisi anggur dan dia berkata, "Minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa," kata Yesus. Lalu adakah nabi dari keturunan Ismail, teman-teman? Kita lihat ya. Muhammad mengaku dari keturunan Ismail. Kita lihat apa janji Tuhan tentang Ismail. Anda bisa baca di Kejadian 16 ayat 12. Ini sebelum Ismail lahir. Selanjutnya kata malak Yahweh itu kepada Hagar. Pada waktu itu Hagar melarikan diri karena ditindas oleh Sarah ya. Hagar itu masih mengandung pada waktu itu ya. Kemudian Yesus dalam rupa malak Yahweh itu menemui Hagar dan berkata demikian. "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Ismail," yang artinya El mendengar ya atau Allah mendengar. "Sebab Yahweh telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Lalu Kejadian 17 ayat 18, Abraham berkata kepada Allah pada waktu ini Ishak belum lahir. Tuhan berkata, "Aku akan memberikan kau seorang anak." Lalu apa kata Abraham? "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." "Gak usah deh Tuhan kasih anak lagi, aku udah punya Ismail," gitu ya kata Abraham. "Cukup, karena aku udah tua," katanya, "udah impoten," katanya ya. Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal." Untuk apa? Keturunannya, benihnya. "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Jadi Ismail juga tetap diberkati teman-teman. Tapi janji tentang Mesias, janji keselamatan itu diikat Tuhan
dengan Ishak. Lalu Mazmur 120 ayat 6 berkata demikian, celakalah aku karena aku harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Ya, Kedar dan Nebayot itu adalah anak-anak Ismail. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Jadi roh penolakan itu kemarin saya cerita di beberapa video saya sebelumnya, roh penolakan yang ada di dalam diri Ismail karena dia tuh diusir, ya. Pada waktu dia masih berusia belasan tahun, dia sudah diusir sama Abraham. Dia itu membutuhkan kasih Bapa, teman-teman. Dan roh penolakan ini terbawa sampai sekarang. Makanya mereka itu sedikit-sedikit langsung berontak gitu ya, sedikit-sedikit panas kepalanya. Suka perang ya. Nah, ini sampai sekarang roh ini terbawa, teman-teman. Kalau Anda lihat ya. Ismail itu tidak mendapat bagian di dalam Allah. Anda bisa baca di Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Jadi ketika Sarah mengatakan kepada Abraham, usir Hagar dan anaknya itu Ismail karena sudah membuli Ishak gitu ya. Kemudian Abraham tuh jadi kesel sama Sarah gitu loh ya. Kenapa aku harus ngusir, kan dulu yang suruh kawin juga kamu katanya, ya kan? Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, jadi anak-anak keturah itu walaupun anak-anak Abraham ada lebih banyak malah ya, anak keturah itu ada sekitar 6. Jadi total anaknya Abraham itu 8, walaupun Quran itu tidak tahu bahwa Abraham itu punya istri yang namanya keturah ya. Tapi keturunan dari keturah ini tidak disebut anak-anaknya Abraham, teman-teman. Walaupun berasal dari benihnya Abraham, ya. Kemudian Roma 9 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya apa? Artinya bukan anak-anak menurut daging yang adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi pada waktu Tuhan menjanjikan Ishak, pada waktu itu Abraham sudah impoten, teman-teman. Dikatakan Abraham itu sudah mati pucuk. Mati pucuk itu bahasa halusnya ya, bahasa kerennya sekarang itu sudah impoten dan Sarah itu sudah mati haid. Ya. Jadi sudah tidak mungkin punya anak. Nah, Ishak ini adalah anak-anak menurut janji. Jadi anak yang lahir dari keajaiban atau miracle. Nah, setelah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan perkataan apa? Akulah El Shaddai, akulah omnipoten, kata Tuhan. Jadi ketika Abraham itu impoten, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan mengatakan akulah omnipoten, kata Tuhan. Langsung Abraham apa? Poten lagi, teman-teman. Dan setelah Sarah mati, dia kawin lagi sama keturah, malah punya anak lebih banyak lagi. Ya, anaknya 6 dari keturah, ya teman-teman ya. Nah, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, dia mempersembahkan Ishak. Kemarin kita belajar di mana? Di Gunung Moria, di puncak yang bernama Akedah yang sekarang Golgota. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ismail itu adalah pamannya Israel, teman-teman. Ya, Israel itu adalah Yakub. Nah, Quran Muslim itu tidak tahu, teman-teman, Israel itu siapa. Ya, mereka taunya Bani Israel, tapi kalau tanya siapa itu Israel, mereka nggak tahu. Mereka harus lihat kitab Taurat kita, teman-teman. Ya, Yakub itu dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel ya, ketika dia di Sungai Yabok. Ya, ketika dia bertemu Tuhan dengan Tuhan bergulat ya, kemudian bertemu Tuhan muka dengan muka pada waktu itu dalam rupa malak Yahweh ya, dalam rupa manusia pada waktu itu. Kemudian dia menang ya, dan Yakub menamai tempat itu Peniel ya. Aku pernah melihat Tuhan muka dengan muka katanya ya. Makanya dia merubah nama tempat itu menjadi Peniel. Dan Tuhan merubah namanya menjadi Israel pada waktu itu. Nah, Israel itu bukan saudaranya Ismail, teman-teman. Tapi ponakannya ya. Saudara Israel itu adalah Esau. Nah, kalau Muslim mengklaim ya saudara Israel itu harusnya Muhammad keturunan Esau dari Bani Edom, bukan dari Ismail. Lalu apa kata Alkitab Perjanjian Baru mengenai Sarah dan Hagar ini?
Hagar itu adalah lambang perbudakan. Kita baca di Galatia 4 ayat 22 sampai 26. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, Hagar ya yang dimaksud, dan seorang dari perempuan yang merdeka yaitu Sarah. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi itu adalah perempuan yang merdeka. Dialah ibu kita. Yesaya 60 ayat 7 ini adalah janji yang baik teman-teman. Bahwa suatu saat ya kaum Kedar dan Nebayot keturunan Ismail ini akan datang menyembah Yahweh. Yang menyembah Tuhan yang sejati. Dan ini yang kita doakan. Yesaya 60 ayat 7 menyatakan demikian. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, kita lihat ada janji-janji Tuhan mengenai keturunan Ismail ini. Di mana Tuhan katakan nanti para pemanah-pemanahnya ya, orang-orangnya yang sangat-sangat fanatik itu akan menjadi sangat-sangat sedikit teman-teman. Dan kita menantikan kegerakan rohani ini bahwa kambing domba Kedar dan Nebayot keturunan Ismail ini datang. Dan kita sudah melihat itu hujannya teman-teman ya. Indonesia ini pasti akan dimenangkan. Nah sekarang kita baca ya, tadi syaratnya seorang nabi seperti Musa yang ada di kitab Ulangan 18:18 itu dikatakan harus bertemu Tuhan muka dengan muka. Jadi mengenal Tuhan muka dengan muka atau berbicara langsung dengan Allah. Ilahnya Muhammad itu berbicara dari balik hijab. Kita lihat dulu nih, Taurat kitab Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Yahweh dengan berhadapan muka atau berbicara langsung dengan Allah, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, sulit diterima akal mengapa umat Islam mengklaim ayat di atas sebagai nubuatan untuk Muhammad. Padahal jelas-jelas ayat tersebut tidak ada sedikit pun menyinggung tentang seorang nabi di luar Israel. Ini Quran surah Asy-Syura, yaitu Quran surah 42 ayat 51. Dikatakan demikian teman-teman terjemahannya. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat ya lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Muhammad itu sama sekali tidak pernah melihat dan mendengar Allahnya. Sekalipun di dalam Quran itu dikatakan bahwa Allah itu berbicara langsung dengan Musa dan dengan Yesus. Ya, tanpa perantaraan siapapun. Bahkan di dalam hadis dikatakan, Aisyah berkata kalau ada yang mengatakan Muhammad melihat Robnya atau melihat Tuhannya, itu adalah hadis yang bohong, kata Aisyah. Oke, ini nanti ketika kita belajar mengenai Bait Suci Salomo itu sama dengan kemah Musa ya, ada 3 ruangan, ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kemudian ada tirai yang tebal teman-teman, tebalnya tuh setebal telapak tangan. Ya jadi tirainya tuh nggak tipis teman-teman ya, nggak kayak korden gitu nggak. Tirainya tuh tebel, tebelnya tuh kira-kira sebesar telapak tangan ya teman-teman ya. Nah, tirai ini itu memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu ada yang namanya tabut perjanjian Musa. Nah, di ruang maha kudus ini tidak boleh semua orang masuk, hanya imam besar saja yang masuk setahun sekali ketika Yom Kippur dan membawa darah lembu dan darah domba ya dan darah kambing itu teman-teman kemudian dipercikan 7 kali sebagai tanda penghapusan dosa. Kemudian imam besar ini akan menyebutkan nama yang kudus itu ya, nama Yahweh itu sendiri. Hal ini dicatat di dalam Markus 15 ayat 38 teman-teman. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jadi ketika jam 3 sore kira-kira Yesus mati. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah.
Jadi selama 3 jam ketika Yesus di kayu salib itu ada kegelapan. Nanti kita bahas ya, sejarawan itu mencatat, bahkan historical Cina itu juga mencatat kegelapan ini teman-teman. Ya, jadi ada kegelapan selama kurang lebih 3 jam. Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat teman-teman. Dan tabir atau tirai bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Jadi robek ya teman-teman ya. Robeknya itu bukan dari bawah ke atas teman-teman. Kayak orang digunting ya. Tapi dari atas. Artinya Tuhan sendiri yang merobek tabir itu. Tabir pemisah antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu robek dari atas ke bawah. Sehingga tidak ada lagi pemisah. Sebab Yesus itu menjadi jalan pendamaian masuk bagi kita. Jadi nanti kalau teman-teman baca Alkitab Perjanjian Baru, saya harap teman-teman Muslim baca utuh ya. Jangan asal kritik, dibaca dulu ya. Ya sahabat Tuhan, demikianlah penjelasan dari para apologet mengenai nubuatan akhir-akhir zaman dan membuka kebenaran antara Muslim dan juga Kristen. Untuk saudara-saudara Muslim yang sering menghina akan orang Kristen, dengarkanlah ini baik-baik. Karena ini adalah kesempatan, jangan sampai kita terlambat mengenal siapa pencipta dan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Ya sahabat Tuhan, kiranya dengan edarnya video ini atau penjelasan ini dapat menyadarkan banyak jiwa yang masih hidup dalam dunia penyesatan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan mengenal akan pencipta yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Salam, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Haleluya.